Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh subscriber dan keluarga besar Big Tulus Official, mohon doa restu dan dukungannya, yang dimana sedang berjalan pembangunan musola Miftahul Jannah yang beralamatkan di RT 12 RK 2 Desa Sidang Gunung 3 Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Lampung. Atas partisipasi dan kebaikan serta gotong royong dari sahabat semuanya, mudah-mudahan tempat ibadah ini segera terwujud menjadi tempat ibadah bagi masyarakat sekitar kampung Desa Sidang Gunung 3. Diucapkan terima kasih untuk sahabat semuanya atas partisipasinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran serta kesuksesan dunia dan akhirat. Saya panitia mengaturkan banyak terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Aku habis bikin video buat di TikTok soal pencarian kakakku yang namanya Munjayati. Jadi aku tuh punya kakak namanya Munjayati yang sudah dari tahun 2002 gak ada kabar untuk pulang ke Indonesia. Dan beberapa hari belakangan aku mimpiin beliau terus. Aku sih berharap mudah-mudahan gak ada apa-apa. Mudah-mudahan semuanya gak ada sesuatu yang buruk ya. Teman-teman siapa tahu ada yang mengenal BMI, TKI, TKW yang pernah mengenal sosok yang namanya Munjayati, bisa bantu untuk hubungi aku. Di kolom deskripsi ada nomor WhatsApp ya. Ada nomor WhatsApp, ada Instagram. Please bantu aku. Oke teman-teman. Jadi mukanya kayak gimana gitu, agak ada sedih-sedih karena habis bikin video di TikTok yang ia menggambarkan apa yang aku rasain gitu loh teman-teman. Jadi kayak gimana ya? Ya udahlah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya. Untuk yang baru pertama kali nonton, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa dipencet tombol subscribe. Salam kenal dulu deh kalau gitu. Subscribe dulu ya, kemudian loncengnya dihidupkan. Dan juga untuk yang udah sering bolak-balik datang ke sini, Mas Tulus minta supportnya dengan tidak skip iklan. Suka nggak suka harus like, di-share apabila penting, dan jangan lupa untuk terus support Mas Tulus dengan memberikan kritik dan juga komentar di kolom komentar, ataupun bisa DM di Big Tulus _BP2 ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya. Kemungkinan video ini akan tayang dari hari Sabtu. Video ini akan tayang mungkin di hari Sabtu atau hari Minggu ya teman-teman, karena Mas Tulus Jumat besok itu akan bagi nasi bok lagi, dan tidak jadi bareng sama ulang tahunnya Mas Tulus. Mas Tulus ulang tahunnya tanggal 6 Desember. Jadi tidak jadi dibuat ke tanggal 6 Desember. Nasi boknya tapi tetap digelar hari Jumat tanggal 26 November 2021. Gitu ya teman-teman ya. Mas Tulus mau ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang terus nambahin sedekah bumi. Sampai saat ini terkumpul sudah 2.850.000 kalau tidak salah, mohon maaf kalau salah. 4.850.000 untuk sedekah bumi yang sudah terkumpul, yang akan kita pakai untuk sedekah nanti. Nah teman-teman, berhubung kita juga pengen gelar wayang kulit, kalau emang Allah mengizinkan, teman-teman bolehlah bantu Mas Tulus dengan mengirimkan sedikit rezekinya dengan membantu sedekah bumi. Caranya gimana Mas Tulus? Silahkan klik kolom komentar, ada komentar nomor rekening DBS atas nama Tulus Rianto yang Mas Tulus taruh di komentar dan juga Mas Tulus pin di atas ya. Kemudian buat kalian yang mau nambahin sedekah nasi bok, karena ada himbauan baru dari tukang masak, dari rombongan masak, sekarang kalau mau sedekah nasi bok itu jumlahnya minimal 12.000 ya saudaraku, karena banyak harga yang sudah naik. Jadi 12.000 itu
bantu untuk satu nasi box maksimalnya terserah kalian. Buat yang mau bantu sedekah nasi box dan juga untuk masjid bisa klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Minimal nasi box 12.000, maksimal terserah kalian. Kemudian untuk yang mau sedekah masjid itu minimal maksimalnya unlimited ya teman-teman. Boleh dibantu untuk berapapun terserah hak kalian. Silahkan klik kolom deskripsi. Masih bingung juga bisa ada nomor WhatsApp, ada Instagram juga buat kalian yang mau nanya-nanya. Ya mungkin mau nanya sesuatu, Mas Tulus saya mau transfer tapi saya bingung, saya mau sedekah bumi tapi kemana? Ya, saya mau transfer untuk nasi box tapi kemana? Nah, silakan hubungi Mas Tulus di kolom komentar ya. Dan besok dan di hari Jumat besok itu kita akan sedekah 600 paket makan. 450 itu di Jakarta dan 150 di Lampung di kediamannya Mas Wardi. Nah, teman-teman yang mungkin di kesempatan hari ini dalam kondisi yang kurang sehat, Mas Tulus doakan cepat sehat. Yang mungkin kondisinya sedang terlilit utang piutang seperti Mas Tulus, semoga cepat terlunasi, amin. Yang belum memiliki rezeki, semoga rezekinya melimpah. Yang belum kerja, semoga cepat kerja. Yang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya, semoga cepat bertemu dengan jodoh terbaiknya. Dan yang sudah kerja, semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah barokah sehingga bisa digunakan untuk bersedekah ya. Yang mau sedekah nasi box bisa klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto untuk nasi box dan juga untuk sedekah masjid. Nah, kalau untuk yang mau sedekah bumi silahkan klik kolom komentar. Biasanya Mas Tulus taruh di komentar paling atas Mas Tulus PIN rekening DBS atas nama Tulus Rianto. Kalau sedekah bumi dan juga masjid itu minimal maksimalnya tidak ada batasan, silahkan berapa saja. Kalau untuk nasi box minimal sekarang dinaikkan di angka Rp12.000. Oke, terima kasih banyak orang baik, semoga yang sudah berniat ataupun akan membantu dan yang sudah membantu, semoga Allah tukar dengan rezeki yang berkah, ditukar dengan kesehatan, ditukar dengan hal yang lebih baik lagi, ditukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, ditukar dengan diijabahnya segala hajat jenengan apapun niat hajat dan juga yang kalian niatkan itu apa, semoga Allah ijabah, amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya. Semoga ada niatan baik untuk membantu Mas Tulus. Ya, hari ini mau bahas apa Mas Tulus? Nah, teman-teman banyak sekali yang minta ke Mas Tulus buat nge-review soal corona lagi. Nah, COVID ini sebenarnya seperti apa sih Mas Tulus? Karena menurut berita yang beredar, kalau tanggal 24 Desember itu kabar buruk sih buat Mas Tulus. Karena Mas Tulus di tanggal 25 ke atas. 25 sampai awal tahun itu jobnya merapat sebetulnya. Dari tanggal 25 sampai tanggal awal tahun itu jobnya rapat, dan ada kemungkinan ketika PPKM dilanjutkan ini pasti ya ada kemungkinan batal karena banyak acara-acara yang tidak diperbolehkan. Banyak acara-acara yang mungkin juga akan di-cancel atau tidak diperbolehkan oleh pemerintah untuk digelar. Jadi mungkin ada beberapa acara yang akan cancel. Ya, ini kabar yang buruk sih buat Mas Tulus sebetulnya. Nah, kenapa Mas Tulus suruh bahas ini? Karena teman-teman banyak yang nanya lagi, Mas Tulus, coba menurut segi pandang Mas Tulus sendiri itu seperti apa? Karena Eyang itu tadi pagi pulang ngajarin saya beberapa lagu bukan ngajarin sih, tapi aku dengerin Eyang mecopatan itu napa yang jeneng ular kambang ya. Itu terus sama pucung. Jadi Eyang itu dari pagi subuhan aku bangun tuh nyanyinya itu sambil nyanyi sambil bersenandung ya dinyanyikan itu, dan aku masih kurang paham juga. Kemudian aku sedikit berkomunikasi dengan Eyang yang kerjaanku piye. Aku curhat sebetulnya, kerjaanku piye siang, aku baru mau ada kerjaan lagi, Desember udah PPKM lagi, yang dilarang lagi gini. Yo sing sabar le, malah pucung karo opo gitu jeneng ular kambang itu yang suruh coba kamu apalin, terus kamu cari tahu artinya katanya gitu. Nah, makanya aku nggak tahu harus ngomong apa, aku nggak ngerti mesti bicara apa, tapi ya karena teman-teman banyak yang minta, aku komunikasi kayak yang aku nanya. Awal perkaranya adalah aku nanya itu, kemudian berembet ke sesuatu yang berhubungan dengan corona. Dan teman-teman banyak yang nanya lagi, Mas Tulus, kan aku dengar kabar kan ada PPKM lagi tanggal 24 sampai tanggal 2 Januari dan 24 Desember ya teman-teman. Dan itu pembatasan untuk untuk mengakomodir supaya kita tidak termasuk kena gelombang. Dan di beberapa tempat di negara lain termasuk di Eropa itu sekarang sudah ada di gelombang ketiga atau keempat gitu, mohon maaf ya kalau salah. Kalau tidak salah gelombang ketiga dan juga keempat.
ya teman-teman, dan pemerintah ataupun pihak WHO sendiri meramalkan mungkin saja bisa saja ini terjadi di Indonesia. Makanya pemerintah tiba-tiba memberikan wacana baru bahwa mulai tanggal 12 sampai tanggal 2 itu akan dilakukan lagi PPKM level 3, di mana beberapa tempat wisata tidak boleh dikunjungi, kemudian kita dianjurkan hanya di rumah saja. Kita hanya di rumah saja. Jadi ya kabar buruk buat saya, tapi ya mudah-mudahan sih hanya kabar angin yang tidak sampai di Jakarta atau di Indonesia, tapi di mana-mana aja, jangan sampai di Jakarta. Nah, oke. Dari segi pandang saya sendiri, apakah betul kira-kira corona akan meledak lagi? Saya beranggapan sih ada kemungkinan, tapi jujur ya teman-teman, menurut saya pribadi sangat kecil. Seperti yang sampaikan sebelumnya, kita pernah ketakutan karena akan ada varian baru yang namanya Delta Plus, dan kita terhitung sudah 2 kali loh, kita sudah 2 tahun ya, kita sudah 2 masa. Sudah 2 dekade kita menghadapi corona. Dan Eyang sempat mengatakan di video Mas Tulus yang lama, yang mengatakan virus ini Delta Plus ini akan lebih mudah tersebar memang, tapi akan lebih mudah disembuhkan. Dan pada waktu itu kita sudah mengaminkan, amin, amin, amin ya Allah. Dan ternyata Allah kabul doa kita semua. Yes, merebaknya virus model baru ternyata merebak juga kalian yang mau divaksin, sehingga sedikit banyak mengurangi dan tidak cepat menyebar, tetapi cepat menyebarnya pun cepat juga untuk sembuhnya, cepat lepasnya. Jadi yang tuh sempat mengatakan pada saya di video yang lama, saya sudah angkat, silakan cari, yang mengatakan ya memang akan mudah tersebar tapi akan lebih mudah disembuhkan. Dan pada waktu kita aminkan, dan memang betul ya sekarang teman-teman, dan kita hanya sampai di gelombang 2 saja kalau tidak salah ya. Kita corona hanya sampai di gelombang 2, dan ini sudah 2 tahun kita ngadapin corona. Dan signifikan sekali, sangat turun karena banyak yang sudah divaksin. Vaksin itu sebenarnya lebih ke gimana ya, kita udah divaksin tuh kita punya punya kekebalan tubuh yang lebih tinggi karena kita punya perasa yang aku lebih kuat nih setelah aku divaksin. Jadi kepercayaan diri kita tumbuh. Nah itu sebenarnya menurut aku sih lebih daripada semuanya. Itu lebih daripada sekedar kita hanya mendapatkan vaksin. Kepercayaan diri, kemudian rasa yakin tadi yang menambahi dirimu untuk menjadi lebih kuat, ditambah sama vaksin tadi. Menurutku sih itu, sehingga ya itu jadi agak sedikit mengurangi. Dan kalau dikategorikan akan ada gelombang ketiga nggak di Jakarta, di Indonesia, Mas Tulus, karena sampai detik ini memang sih betul, saya masih melihat korban COVID terus bertambah. Pasien positif COVID di Indonesia itu secara diam-diam terus bertambah. Tapi ketika dikategorikan apakah akan ada gelombang 3 sampai di akhir Januari, sampai di akhir Desember, apakah akan ada gelombang 3 sampai di akhir Desember? Jawaban saya insya Allah kemungkinannya kecil. Kemungkinan kecil. Mudah-mudahan kita aminkan dulu saudaraku. Amin, amin, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Jauhkan kami dari COVID ya Allah, amin. Nah, ketika ada yang bertanya lagi, Mas Tulus, katanya akan ada varian baru selain Delta Plus. Apa menurut Mas Tulus ada? Jawaban saya iya. Dan Eyang pun mengatakan hal yang sama. Dan saya punya firasat yang sama juga dengan Eyang. Kenapa saya bisa berpikir seperti itu? Varian baru, model baru yang bermutasi kemudian jadi baru lagi. Eyang juga mengatakan pilih ditambah yole, sing hati-hati yole. Jadi kalau Eyang itu, kalau bahasa Jawanya sanepo, Eyang itu suka berangan-angan kemudian kita artikan sendiri. Dan Eyang, aku sempat bilang, Yang, apakah akan meledak lagi? Firasatku memang mengatakan kalau sedikit kemungkinannya kecil sekali di Indonesia akan meledak lagi. Tapi ada kemungkinan ya teman-teman, tetap hati-hati ya. Ada kemungkinan tapi kecil. Kemungkinannya kecil. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi. Nah, Eyang mengatakan ketoke yo se ditulungi le. Nah, jadi sebetulnya begini teman-teman, mengartikan apa yang Eyang sampaikan tuh nggak mudah. Jadi Eyang tuh nggak meloho gitu loh. Kalau ngomong tuh nggak langsung ceplas-ceplos yang nggak le, semuanya kan ini nggak. Eyang tuh tidak seperti itu. Tapi ketika aku tanya, Yang, kerjaanku sih akeh, tapi tiba-tiba mau ada pembatasan lagi dari pemerintahku, gini. Ketoknya saya ditulungi le. Jadi dia tuh hanya mengatakan hal seperti itu. Kayaknya kita masih ditolong. Berarti kan Allah masih melindungi kita ya, amin ya Allah. Dan para leluhur kita meminta supaya itu tidak terjadi sebetulnya, supaya ya kita yakinkan saja. Makanya teman-teman, aku terus menggalakkan yang namanya sedekah bumi itu apa? Supaya Allah tuh memberikan pahalanya kepada para leluhur kita untuk membantu kita menamai kita dari itu gitu loh. Ya, Indonesia ini kalau nggak ada mereka kayaknya udah oleng dari dulu. Nah, di sisi ini aku ngerasa kayak yang Eyang tuh ketika mengatakan
kita masih ijek ditulung kok Lia, alhamdulillah. Dalam bahasaku, yes, feelingku sama berarti. Cuma ketika aku mengatakan, yang ketoknya kok soyo nganu, yang soyo gede, soyo bahaya, yang aku gitu kan. Bahaya sih orang lain pilih ditambah pilnya itu. Jadi Eyang itu selalu kasih aku ketika aku lagi kondisiku sedang tidak bagus, Eyang selalu aku kasih pil hitam gitu loh. Kalau bahasa apa ya, maaf ya teman-teman, maaf ya agak sedikit kasar ya, kayak ukurannya serintil wedus ataupun tai kambing yang kecil-kecil hitam-hitam itu. Dan aku selalu dikasih itu ketika kondisiku tuh nggak bagus atau fisikku sedang tidak baik atau pikiranku lagi nggak bener. Eyang selalu tiba-tiba langsung ngelemparin ke mulutku. Nah nanti pil itu, dia nyebutnya kan pil ya, kalau yang tuh bilangnya pil, nanti pilnya ditambah, jadi diisi lagi, dihajar lagi, kemudian dipecahkan lagi. Ini kenapa bisa meledak di berbagai negara. Ditambah amunisinya guys, ditambah amunisi, diisi lagi, ditembakin. Gila nggak tuh? Keren nggak? Ya, jadi dia tuh selalu diisi, dibuat model baru, diisi lagi, kemudian dipecahkan dan akan meledak. Jadi Mas Tulus nggak bilang kalau Indonesia tuh nggak akan ada corona besar lagi, tapi ada kemungkinan meskipun kecil. Jadi tetap harus waspada. Protokol kesehatan tetap harus dengan divaksin. Ayo vaksin saudaraku. Punya penyakit apa bisa divaksin nggak Mas Tulus? Sekarang kalian pikir katanya loh ya, orang gendut itu katanya gudangnya penyakit. Tapi Mas Tulus vaksin, alhamdulillah yo pipine panggah tembem. Ya toh? Tangannya tetap loro. Jadi ayo teman-teman, apapun vaksinnya ikuti anjuran pemerintah. Kalau memang jaringan aku punya sakit vertigo, aku punya sakit mah, aku punya sakit itu, lebih baik komunikasi dengan dokternya. Datang dulu ke tempat penyaluran vaksin, kemudian jenengan bisa langsung datang, kemudian menyampaikan kepada yang kan nanti kan ada kayak apa ya, kedokteran, kemudian kesehatan, dan sebelum kita daftar kita pasti ditanya ada sakit apa, ada alergi obat dan enggak. Nah itu tetap harus kalian lakukan ya teman-teman ya. Yuk, salah satunya itu sih bisa sedikit mempengaruhi dan itu sangat signifikan sekali. Salah satunya karena doa kita semua, salah satunya karena doa dari kita diijabah sama Allah, terus kita punya leluhur yang sangat baik-baik juga sehingga kita masih bisa teredam untuk segmen-segmen berikutnya di mana yang di luar negeri sudah meledak tapi kita belum. Tapi Mas Tulus tidak mengatakan ini tidak akan terjadi. Mas Tulus nggak bilang ini tidak akan meledak. Tetap ada kemungkinan corona di Indonesia meledak. Jadi tetap harus waspada. Ayo vaksin. Vaksin ini salah satunya adalah untuk mencegah kita menularkan ke orang lain. Kalau yang tadinya bisa 14 hari, sekarang 4 sampai 5 hari diperkirakan dia akan meninggal sendiri virusnya. Nah, kan lebih enak kan? Jadi lebih efisien lagi, lebih bagus lagi. Nah, ayo makanya vaksin. Vaksin itu sangat baik. Mas Tulus Sinovac, Mas Wardi AstraZeneca, terus ada lagi yang lain. Pokoknya nggak usah mandang vaksinnya wis. Yang penting periksakan kesehatan dulu, cocokkan dengan kondisi kesehatannya, kira-kira aman atau tidak. Kalau aman ya aman-aman aja, vaksin aja nggak apa-apa ya, demi kesehatan kita bersama. Jadi misalnya Mas Tulus bilang kemungkinan kecil, bodo amat, berarti nggak akan ada corona, atau siapa yang bisa menjamin? Mas Tulus nggak jamin nggak akan ada, tapi ada kemungkinan. Jadi tetap harus waspada. Dan sekali lagi, ini masih ditunggangi sama Mbak Dajjal ya, masih ditunggangi sama jinnya. Eyang bilang ini jinnya kecil-kecil sekali. Aku sempat kan nanya, Eyang mengatakan satu hal, ditambahi pil lagi le, makanya agak sedikit lebih kuat. Nah, yang pil lagi isinya apa? Aku bertanya kan ya, pilnya itu isinya apa yang? Yang saya lihat nih teman-teman, gambaran yang ketika Eyang bilang, barang apa tuh aku? Eyang tuh bilang, coba delokno dhewe. Coba kamu saksikan sendiri. Kamu pejemin mata kamu, sosoknya seperti apa. Dan maaf ya teman-teman, secara pandanganku pribadi, yang ada di virus corona yang model sekarang ini adalah jin-jin kurcaci yang kecil-kecil banget. Mungkin kalian pernah nonton film Minion? Ya, Minion. Tapi Yogi mau, tidak perfect banget. Jadi orang yang berbadan kecil-kecil ini, jin yang kecil-kecil ini ada yang matanya cuma satu, ada yang kupingnya ada tapi kupingnya satu nggak ada. Aku tuh ketawa sama yang ketika, yang diisiin ke corona model baru kayak gitu tuh yang jinnya. Iya. Kalau jin yang sebelumnya kan ada mengerikan semua ya. Jin-jin yang mengerikan ini selalu ada. Yang mengerikan diisi ke dalam ke tubuh virus corona itu kan mengerikan biasanya. Nah, virus yang model baru ini kecil banget jinnya. Kecil, dan aku lihat kerdil-kerdil. Dan yang lucu menaiki nggak sesimetris badannya. Serius, ketoknya cacat. Lek gawe nggak pinter yo.
Mbah Dajjal ketok gawe nggak pinter wis ra apa-apa. Muga-muga cacate ora gor cacat fisik, cacat kekuatane barang ning ngenek ya ora apa-apa ning langsung lewat ya ta. Semoga Allah menjadikan ini sebagai cacatnya mereka adalah sebagai untuk celah untuk kita supaya kalau toh kena corona biar mudah lebih diobati. Kemudian jin itu bisa cepat disingkirkan sama Allah. Amin. Karena ya tadi itu tak lihat saking kecilnya tuh persis kayak kurcaci itu kemudian ya itu matanya nggak simetris. Maaf ya Mbak Dajjal, aku jalur ngapura anak buahmu tak guyu. Tapi lucu Rek, jadi hidungnya tuh ada yang di sini, terus nanti matanya di sini, jadi berantakan gitu loh. Jinnya itu persis kayak minion gitu loh guys. Malah nggak nyeremin atau nggak menyeramkan, malah lucu kalau menurutku itu. Jadi kesannya kayak mainan sih Rek, kok jin kok digawe kayak gini, sedangkan tuh buat ngisi amunisi yang model baru loh ya. Jinnya tuh kecil banget. Tapi sekali lagi yang kita patut syukuri adalah si naga putih kita. Wah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang badannya diselat putih-putihnya itu. Jadi itu ada, intinya gini teman-teman, jangan dihubungkan dengan negara ya, jangan dihubungkan dengan negara. Nah, si naga merah ini adalah pro dengan corona. Naga putih ini punya kita. Naga putih ini adalah salah satu milik leluhur kita. Naga putih ini punya kita. Naga merah ini adalah yang pro dengan corona, atau salah satu anak buahnya Mbah Dajjal. Nah, naga putih ini punya kita, punya leluhur kita. Percaya atau tidak, Allah sudah memberikan sedikit kelebihan ke naga putih ini. Jadi di sekitar naga itu ada di badannya kok enak emas-emasing loh guys. Jadi kayak ada sedikit listnya ya, di pinggir-pinggir kulit ada list emas gitu memanjang. Dan kalau buat aku itu pertanda baik. Berarti kekuatan si putih sudah sangat lebih daripada sebelumnya. Ini kenapa aku meyakini kalau toh akan meledak, insya Allah akan lebih mudah lagi ditangani. Insya Allah akan lebih mudah untuk dihadapi. Karena sekali lagi, seleluhur kita tidak tinggal diam teman-teman. Leluhur kita sebelum ini ada berita ini sudah ini, Eyang sampai bilang, corona meledak lagi ya yang kok aku sampai dibatasi meneh. Eyang mengatakan apa? Bisa ditulung le. Kemudian pilih ditambah. Aku dikasih gambaran jin yang dalam tubuh si corona yang model baru ini aja aku ketawa, malahan lucu. Kemudian ada satu hal yang katakan, lek kowe iso momong yo kowe tak mong. Jadi kembali ke kita teman-teman. Bagaimana cara kita menghargai leluhur kita, bagaimana cara kita menyikapi kalau kita ini menyadari kita punya leluhur di masa lalu. Kalau kalian bisa ngomong leluhur kita akan dimomong sama leluhur. Ya Allah, aku merinding Rek, subhanallah. Merinding aku. Lah, nopo kere? Lah, kok yang melompat Rek, nopo Rek? Jadi, gak usah dibahas sekarang guys. Aku deg-degan. Aku yang tiba-tiba moncat gitu dengan cara yang aku agak sedikit ekstrim. Menurutku aku langsung deg-degan. Aduh, ini opo gitu. Jadi yang tuh hal terakhir yang katakan adalah, nek kue gelem ngomong ya kue podo tak mong. Jadi kalau pesan Mas Tulus adalah kalian harus melestarikan apa yang berhubungan dengan masa lalu, yaitu leluhur kalian. Ya, mungkin itu makam keramat, punden dan lain sebagainya. Bukan kita musyrik untuk melakukan apa-apa di situ, tapi setidaknya ya bersihkan makamnya. Kemudian ya setidaknya kamu nggak bersihin makamnya, kamu menyadari, oh ya Indonesia ini hebat loh. Allah berikan kami leluhur yang hebat untuk melindungi kami. Jadi si naga putih ini punya kita, itu dipersiapkan juga sebelum si merah ini juga nyerang. Jadi sebelum pecah, leluhur kita ini sedang ya, makanya kan kemarin bilang ya, Mbak Novi itu tiba-tiba pengen ke pantai kan. Mbak Novi tiba-tiba pengen ke pantai, terus aku bilang, Mbak Novi ke pantai aja, terus aku cuma suruh bilang, Mbak Novi bilang gini ya di pantainya, monggo yang kulaturi minggah. Karena apa? Di pantai selatan itu beberapa hari yang lalu, itu hari apa ya Mbak Novi ya? Hari Jumat ya kalau nggak salah ya Mbak Novi, itu sedang ada yang namanya rapat. Ada musyawarah. Saya nggak bilang di Segoro Kidul ya, tapi di pantai. Itu sedang ada musyawarah. Ya ini yang dimusyawarahkan. Sekali lagi itu kemaslahatan kita, untuk melindungi kita, untuk kita semua. Makanya ingat pesannya yang lek kowe gelem ngomong ya kowe bakal tak mong. Kalau kamu mengakui mereka itu leluhurmu, ya kamu akan diakui sebagai cucunya, kemudian kamu akan dimomong. Jadikan ini sebagai manfaat buat kita ya. Sekali lagi patut
patut bersyukur karena yang mengatakan ya misalnya tetap terjadi pun akan lebih mudah ditangani ya. Sekali lagi seperti itu ya teman-teman. Jadi yakini boleh, ikuti boleh, tapi jadikan sebagai bahan wacana untuk lebih waspada lagi. Jangan katakan corona akan meledak. Tidak, semua tidak akan meledak. Semua akan baik-baik saja. Yang baik akan dekat dengan yang baik. Jadi kita prasangka baik aja sama Allah. Kalau toh harus meledak, semoga cepat mudah ditangani. Dan kita, saya, dan juga jenengan semua bukan termasuk orang-orang pilihan Allah yang mungkin akan terkena yang namanya tadi kucritan si kerdil-kerdil kecil tadi. Dan mudah-mudahan si putih bisa ngelawan si merah lagi ya. Setiap merah keluar, putih keluar, merah selalu kalah, alhamdulillah ya. Karena ada dorongan. Satu, izin dari Allah, kemudian ada leluhur kita yang juga membantu juga. Sehingga si merah selalu mundur, merah mundur terus nih sekarang. Dan ya terbukti kan kita menang sekarang. Setidaknya merasa lebih lega karena kita bisa menaklukkan corona sedikit. Dan lambat laun akan terjadi perubahan di mana ya corona cuma flu virus biasa. B aja, lama-lama juga lupa sendiri ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga video ini bisa menambah wawasan buat kita semua. Sekali lagi, gak ada maksud menggurui. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama menyikapi apa yang kita dengar sekarang. Dan mudah-mudahan ini bukan pertanda yang tidak baik, adalah pertanda yang baik. Dan semua yang seharusnya terjadi, biarlah terjadi. Dan kalau toh terjadi, entah itu musibah, entah itu corona, semoga terkecil yang kita minta sama Allah. Katakan amin saudaraku, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Dan saya, dan juga kalian semua termasuk orang-orang yang Allah singkirkan, Allah jauhkan dari yang namanya musibah, bala, fitnah, badai COVID sekalipun, dan kita semua diberikan kesehatan, rezeki melimpah, dimudahkan segala urusan baik kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih banyak saudaraku. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan inspirasi, menambah wawasan. Sekali lagi, tidak ada guru di sini, sama-sama kita belajar ya. Terima kasih banyak. Kalau ada yang kritik dan saran bisa klik di kolom komentar ataupun bisa DM di @bigtulus_pp2. Jangan lupa bantu sedekah ya teman-teman. Yuk, sedekah bumi di kolom komentar ya, di paling atas ada DBS atas nama Tulus Rianto. Kalau sedekah masjid dan juga sedekah nasi box bisa di kolom deskripsi, nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto juga. Nasi boxnya 12.000 ya sekarang. Terima kasih banyak orang baik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.